Halo teman-teman, nama saya Agnes Janudi Widayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 2019. Topik pembahasan kita garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan ketenagakerjaan. Lalu yang kedua adalah pemaparan perekonomian Indonesia tahun 2019-2020 dan prediksi perekonomian Indonesia tahun 2021. Langsung yang pertama yaitu pembahasan teori. Di dalam pembahasan teori ini kita akan membahas 3 teori yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan ketenagakerjaan. Teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga disebut dengan suatu pertambahan pendapatan nasional agregat atau pertambahan output dalam periode tertentu yang biasanya adalah 1 tahun, menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Dapat dilihat dari berkembangnya produksi barang industri, infrastruktur, bertambahnya produksi barang modal, dan berkembangnya sektor jasa. Yang selanjutnya adalah indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dapat dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasionalnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasionalnya, yaitu produk domestik bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Di negara berkembang biasanya menggunakan perhitungan PDB, dan untuk negara maju menggunakan Gross National Product. Yang kedua adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dilihat dari kelancaran pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini berarti terdapat peningkatan kesejahteraan yang menyeluruh di suatu wilayah negara. Yang ketiga, berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika suatu negara telah memakai tenaga kerja yang maksimal atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Yang keempat, kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu. Lalu, selanjutnya adalah periodisasi perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah masa awal sebelum kemerdekaan, itu terjadi sebelum tahun 1945. Yang kedua adalah masa kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 hingga 1951. Yang ketiga adalah masa Orde Lama, yaitu tahun 1951 hingga 1966. Yang keempat adalah masa Orde Baru, yaitu tahun 1967 hingga tahun 1988. Yang kelima adalah masa Orde Reformasi, yaitu dimulai sejak tahun 1999 hingga sekarang. Lalu, yang selanjutnya adalah cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara R sama dengan PDB-RT dikurangi PDB-RT-1 dibagi dengan PDB-RT-1 dikali 100%, di mana R adalah laju pertumbuhan ekonomi, PDB-RT adalah PDB pada tahun tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan, lalu PDB-RT-1 adalah PDB pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah mengenai teori stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah persyaratan dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas perekonomian. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku ekonomi. Stabilitas makroekonomi dicapai ketika hubungan variabel ekonomi dengan variabel makro utama yang berada di dalam keseimbangan. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian di masyarakat. Ketidakstabilan ini akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depannya.
khususnya dalam jangka panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan, keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Tingkat inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar pada masyarakat. Beban terberatnya adalah inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan perbedaan pergerakan harga disebabkan oleh permintaan atau penawaran barang dari jasa dari kenaikan umum harga-harga. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran, menjaga stabilitas harga, mendorong investasi sosial secara optimal, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi adalah mengatasi gangguan yang menghadang ekonomi Indonesia. Ada 3 macam gangguan utama yang pernah menghadang ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah gangguan yang berasal dari gejolak harga komoditi-komoditi ekspor. Yang kedua adalah gangguan dari gejolak aliran modal. Yang ketiga adalah gangguan yang terkait dengan alam, seperti badai El Nino dan El Nina. Lalu, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam menghasilkan stabilitas dalam perekonomian. Dalam era standar emas, cadangan emas yang dimiliki oleh negara kita dapat menyatukan 3 aspek, seperti stabilitas nilai tukar, stabilitas keuangan, ya karena jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan real, dan cadangan devisa. Lalu stabilitas harga, karena konversibilitas mata uang dan terkendalinya uang beredar. Akan tetapi, stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan uang beredar akan banyak tergantung pada mekanisme pasar dan perilaku dalam sistem keuangan. Sedangkan, fungsi kebijakan moneter secara umum untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan perekonomian suatu negara, serta mengendalikan laju inflasi dan mencegah aktivitas ekonomi yang berlebihan. Lalu untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya adalah teori mengenai ketenagakerjaan. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu 15 hingga 64 tahun, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ada 3. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan keterampilan, dan keahlian, lapangan kerja yang tersedia, kebutuhan tenaga kerja, komposisi umur, dan jumlah penduduk. Lalu, klasifikasi tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan keahlian tenaga kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik atau tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Yang kedua adalah berdasarkan sifat kerjanya. Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani atau tenaga kerja yang kegiatannya lebih menggunakan fisik. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani atau tenaga kerja yang kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan hubungan dengan produk. Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu kita akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Yang pertama, masalah ketenagakerjaan itu saya sebutkan ada 4. Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, tingginya angka pengangguran, yaitu jumlah pengangguran disebabkan karena angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata.
Yang keempat adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Lalu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan dan mengesahkan UU Cipta Kerja, yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mengurangi tingkat pengangguran, dengan adanya banyak lapangan kerja yang tercipta. Yang kedua adalah meningkatnya mutu sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di dalamnya akan kita jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, 2020, dan prediksi untuk tahun 2021. Menurut BPS, Indonesia pada tahun 2019 memiliki GDP pada kuartal 1 sebesar 5,07%. Di kuartal 2 ada di angka 5,05%, kuartal 3 ada 5,02%, dan kuartal 4 ada di angka 4,97%. Tren ini menurun karena sama seperti yang kita tahu, pada tahun 2018 ada perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, yang dampaknya terus berlanjut hingga tahun 2019. Sehingga Indonesia secara tidak langsung pun terdampak oleh adanya perang tersebut. Hingga pada akhirnya, pada kuartal 4, PDB Indonesia menunjukkan penurunan yang lumayan drastis di angka 4,97%, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 adalah 5,02%. Lalu, untuk struktur pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2019 itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 55%, lalu diikuti dengan pembentukan modal bruto atau yang sering disebut dengan pengeluaran untuk barang modal dan non-konsumsi yang berjangka lebih dari 1 tahun sebesar 33%, selanjutnya diikuti oleh konsumsi pemerintah, net ekspor, dan lain-lain. Selanjutnya, pada awal 2020, dengan sangat tidak disangka-sangka, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 ternyata ada di angka 2,97%, dan kuartal 2 menunjukkan angka minus 5,32%. Kondisi ini memang berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya perekonomian Indonesia di atas angka 4 hingga 5%, sekarang ada di angka bawah rata-rata, yaitu di angka 2 hingga minus 0,5%. Lalu selanjutnya pada kuartal 3, pertumbuhan perekonomian Indonesia naik sedikit ke angka minus 5,05%. Setelah itu diikuti oleh kenaikan yang lumayan ke angka minus 2,06%. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh tajam terhadap pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia, dan tak terkecuali Indonesia. Penurunan sangat tajam terjadi pada kuartal 2 tahun 2020, dan ini menjadi sangat rendah di antara saat-saat sebelumnya. Lalu pada bulan Januari hingga Maret tahun 2020, COVID-19 mulai meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dilihat dari 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan perdagangan. Di kuartal 2, sektor industri dan perdagangan masih sangat lesu, masing-masing di angka minus 0,619% dan minus 7,57%. Pada sektor industri, produksi pabrik-pabrik turun karena menurunnya permintaan dari dalam dan luar negeri seperti produksi mobil, tekstil, dan pakaian. Pada sektor perdagangan, banyak dijumpai tertutupnya tempat perbelanjaan dan retail akibat biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang mereka terima. Sedangkan produk-produk pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 2,19%. Ya, meskipun lambat, namun yang terpenting masih tetap tumbuh. Lalu, apabila kita telisik berdasarkan wilayah, distribusi perekonomian Indonesia terbagi atas berikut. Perekonomian Indonesia tertumbuh di Pulau Jawa sebesar 58,55%. Namun pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa lesu hingga mencapai di angka minus 6,69%. Hal ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 sangat signifikan bagi Pulau Jawa dan Indonesia. Sedangkan perekonomian Indonesia pada Pulau Bali tertumbuh sebesar 3,00%. Tetapi juga kelesuan terjadi di sana hingga mencapai angka minus 6,29%. Di Pulau Sumatera juga mengalami hal yang sama. Indonesia tertumpu ekonominya sebesar 21,49% di wilayah Sumatera. Namun di wilayah Sumatera juga terjadi kelesuan sebesar minus 3,01%. Di Pulau Kalimantan terdapat kelesuan sebesar minus 4,35%. Di Pulau Sulawesi juga terjadi kelesuan sebesar minus 2,76%. Dan satu-satunya yang tidak mengalami kelesuan adalah Pulau Maluku dan Papua.
Pulau Maluku dan Papua menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,36%. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan produksi biji tembaga dan emas di kawasan Papua. Lembaga Stabilitas Ekonomi melihat adanya perkembangan menuju arah membaik pada akhir kuartal kedua. Hingga pada kuartal ketiga tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan di berbagai sektor. Tingkat konsumsi rumah tangga sudah lebih baik, investasi juga menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal kedua. Ekspor juga sudah mulai menunjukkan perbaikan. Ya, meskipun sedikit, tetapi sudah membaik. Dan hal ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal 3 ada di angka minus 3,49%. Perlahan namun pasti, angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal 4 semakin membaik, sehingga di kuartal 4 pertumbuhan perekonomian Indonesia ada di angka minus 2,19%. Sehingga rata-rata dalam satu tahun, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 adalah minus 2,07%. Di sisi lain, juga banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena omset perusahaan juga banyak menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Lalu pada tahun 2021, resesi ekonomi Indonesia memang belum bisa teratasi. Namun secara tahunan banyak yang memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia akan membaik hingga di angka 4,4%. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh tim CNBC, proyeksi beberapa institusi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2020, Bank Danamon mengatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar minus 1,78% dan memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 sebesar 3,46%. Lalu Mirai Asset, pertumbuhan perekonomian tahun 2020 dinilai sebesar minus 1,96% dan memperkirakan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,15%. Lalu ada Maybank yang mengatakan pada tahun 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sekitar minus 2,1% dan memperkirakan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 4,4%. Lalu BNI Sekuritas mengatakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,92% dan memperkirakan tahun 2021 akan tumbuh sebesar 3,52%. Lalu Bank Mandiri menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 sebesar minus 2,1% dan memperkirakan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 4,43%. Sehingga apabila di rata-rata, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 sebesar minus 2,1% dan pertumbuhan perekonomian tahun 2021 sebesar 4,15%. Prediksi ini mengacu pada kondisi terkini yang kita lihat bahwa kurva positif COVID-19 masih tinggi, pemerintah juga masih menetapkan pembatasan sosial berskala besar, dan inilah yang menyebabkan penekanan pada roda perekonomian yang sekaligus menekankan angka kasus COVID-19. Meskipun demikian, dengan angka sebesar 4,15% ini menunjukkan bahwa adanya masih optimisme dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, World Bank memprediksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 4,4%. Tetapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 4,7%. Hal ini berarti bahwa pemulihan Indonesia diprediksi lambat, lagi-lagi karena PSBB dan kasus COVID-19 yang tak kunjung membaik. World Bank juga mengatakan pemulihan perekonomian akan sungguh terlihat signifikan justru pada tahun 2020, karena kemungkinan besar PSBB akan semakin longgar dan masyarakat mulai beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk IMF sendiri, mereka memprediksikan bahwa perekonomian dunia ada di angka 5,5%, sedangkan untuk Indonesia berada di bawah itu, yaitu di angka 4,8%. Hal ini sama dengan World Bank yang menilai bahwa masih adanya kebijakan PSBB oleh pemerintah dan kasus aktif COVID yang semakin meningkat di Indonesia.
Berdasarkan World Bank dan IMF, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada prediksi perekonomian Indonesia membaik namun lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya prediksinya ada di atas angka 5%. Lalu kita lihat mengenai faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat untuk pemulihan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor pendorong. Faktor pendorongnya itu yang pertama adalah program vaksinasi oleh pemerintah. Ya, meskipun pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan vaksin COVID, yang diyakini jika vaksin sudah menyebar dan merata, maka diperkirakan akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sosial dan ekonomi, sehingga laju pertumbuhan perekonomian akan diprediksi naik. Yang kedua adalah penerapan UU Cipta Kerja, yang mana dalam UU ini disebutkan bahwa akan menaikkan potensi investasi sehingga banyak lapangan kerja terbuka dan pengangguran diharapkan dapat menurun angkanya. UU Cipta Kerja juga dianggap sebagai solusi untuk masyarakat yang pada sepanjang tahun 2020 kemarin kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja karena adanya pandemi. Yang ketiga adalah perjanjian keringanan bea masuk produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Diharapkan perjanjian ekspor dapat meningkat dan membawa masukan yang baik bagi pendapatan negara. Yang keempat, Indonesia Investment Authority atau dana SOF bagi infrastruktur negara, yaitu mengelola sumber pendanaan berbasis penyertaan modal dan beberapa negara juga sudah dinyatakan tertarik seperti Amerika, Jepang, Arab Saudi, dan Kanada. Lalu di balik itu juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat pemulihan perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama adalah pungutan liar. Terlihat dari rantai investasi perekonomian Indonesia yang menunjukkan kenaikan, tetapi tidak dibarengi dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia. Pungli menyebabkan nilai produk menjadi tidak kompetitif dengan negara lain. Cara untuk membasmi pungli adalah dengan mengeluarkan perizinan berbasis elektronik yang dibahas dalam UU Cipta Kerja. Yang kedua adalah isu struktural. Isu struktural dianggap sebagai salah satu penyebab penghambat karena menciptakan kelambatan dalam pertumbuhan perekonomian. Sudah tercium sejak beberapa tahun yang lalu mempengaruhi sektor-sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Jadi bergerak secara lambat. Hal ini menyebabkan Menteri Sosial menciptakan transformasi struktural. Yang ketiga adalah keterbatasan vaksin. Meskipun vaksin sudah ada, namun distribusi dan keterbatasan vaksin masih menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang keempat adalah pengendalian COVID-19 yang menjadi salah satu faktor utama dalam menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia karena sampai saat ini pun angka positif masih tinggi. Lalu, untuk bidang ketenagakerjaan, di era kedua Bapak Joko Widodo ada 5 hal yang menjadi target utamanya, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia diprediksi pada tahun 2030 hingga tahun 2045 akan memasuki tahun emas. Dan apabila penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik sejak saat ini, maka bisa saja peluang itu berubah menjadi ancaman dan masalah. Jokowi dan Ma'ruf Amin telah merencanakan pembangunan SDM yang unggul, yang memiliki kriteria seperti pekerja keras, jujur, solutif, dan entrepreneurship. Yang kedua juga mampu dalam penguasaan iptek, yaitu menguasai dan fasih dalam penggunaan iptek. Yang ketiga adalah sehat dan kuat. Lalu, urgensi pandangan dari Jokowi adalah, menurut beliau, saat ini kita sedang ada di masa di mana penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Maka dari itu, pemerintah era Jokowi dan Ma'ruf ini mempersiapkan hal tersebut dengan terus menggalakkan pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu bukti nyatanya adalah bahwa adanya kenaikan rancangan anggaran untuk pendidikan yang naik sekitar 115,5 triliun, yang pada tahun 2020 itu sebesar 390,3 triliun menjadi 505,8 triliun di tahun 2021. Lalu sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah yang lainnya seperti 1. Palaparing.
yang membentang dari Aceh sampai Papua. Namun masih ada PR untuk pemerintah, yaitu dengan pemerataan infrastruktur bagi daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain hal-hal tadi disebutkan, menurut UNDP, dalam Statistical Update 2018, ada hal lain yang juga penting, yaitu mengenai angka harapan hidup Indonesia, yaitu sebesar 65,4 tahun. Hal ini masih berada di bawah rata-rata global, yaitu 72,2 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia masih rendah. Lalu untuk mencapai SDM yang unggul ini perlu kerjasamanya dari berbagai pihak dan berbagai sektor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada komen, silahkan komen di bawah. Terima kasih.